Assalamualaikum, selamat malam Pak Karseno. Waalaikumsalam, Bu Mila. Selamat malam juga. Nah, bagaimana kabarnya Bapak ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Kalau Bu Mila sendiri gimana, Bu, kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Cuman di sini lagi hujan deras tadi. Sekarang sudah mulai reda, Alhamdulillah nih. Oh iya Pak, hari ini kita mau Hmm. bincang-bincang sebentar ya Pak ya. Ya, tentang apa nih, Bu Pada Mila, kita? itu yang kemarin itu di Hari Guru Nasional itu ada sebuah kalimat ini, yaitu tentang bergerak dengan hati, pulihkan pendidikan. Nah, menurut Bapak nih, apa makna dari kalimat itu di tema Hari Guru Nasional? Silakan Pak. Oke, terima kasih, Bu Mila, kesempatannya. Jadi, temanya sangat bagus sekali ya, bergerak dengan hati, pulihkan pendidikan. Eh, Seperti yang sudah kita ketahui bersama nih, sebulan terakhir kemarin kita sudah diizinkan pembelajaran tatap muka walaupun kita masih terbatas. Setelah hampir 2 tahun ke belakang kita sudah pembelajaran daring ya, dari dimana banyak sekali kendala. Kemudian di pembelajaran yang tatap muka ini kita diberi kesempatan untuk mengajar secara langsung nih, bertatap muka dengan siswa walaupun masih terbatas. Nah, dengan adanya pembelajaran tatap muka juga tidak lepas dari yang namanya kendala-kendala yang dihadapi oleh guru, terutama saya di kelas 6. Tentunya ini PR bersama bagi kita sebagai seorang guru dan juga sekaligus tantangan. Jadi kita bersama-sama sebagai guru eh, harus segera mengatasi permasalahan di Indonesia ini, terutama adanya learning loss ya. Ketika siswa belajar daring kemarin, banyak sekali di antara siswa ini kemampuannya sekarang sudah sangat menurun jauh sekali, seperti tidak menguasai perkalian dasar dan beberapa siswa bahkan ada yang belum bisa membaca. Tentunya ini tantangan besar bagi saya dan kita semua sebagai seorang guru untuk segera memulihkan pendidikan. Ya, segera pulihkan pendidikan tentunya dengan hati yang ikhlas. Oleh karena itu, tema dari Hari Guru Nasional ini sangat bagus sekali. Ayo segera kita pulihkan pendidikan, tentunya dengan hati kita yang tulus. Kalau menurut Bu Mila sendiri bagaimana nih tanggapannya? Ya, saya setuju sekali yang disampaikan oleh Bapak tadi. Tentunya di masa pandemi yang sudah berlangsung 2 tahun lebih ya Pak ya, kita Betul. melakukan pembelajaran daring, tentunya banyak sekali kendala dan tantangan. Kemudian itu akan berakibat tadi bisa jadi menimbulkan yang namanya learning loss. Kemudian kita juga banyak menemui kemampuan dasar murid dari membaca, berhitung itu jauh dari harapan kita. Nah, saya setuju dengan Bapak tadi pendapatnya dari makna tema dari Hari Guru Nasional, bahwasanya kita sebagai guru itu kita itu perlu mengajar murid itu dengan hati yang tulus. Karena saya yakin dengan hati yang tulus, dengan semangat guru mengajar muridnya, dengan inovasi-inovasi yang kreatif yang akan oleh guru, saya yakin pastinya pembelajaran itu akan menyenangkan. Pembelajaran itu akan menarik. Karena apa? Dalam pemahaman saya, ketika kita melakukan sesuatu dengan hati, otomatis akan jatuh ke hati murid. Jadinya ketika murid itu kita ajar dengan hati yang tulus, kemudian dengan bersemangat, dengan motivasi, otomatis yang tadinya itu apa istilahnya murid belum termotivasi jadi termotivasi. Murid yang mungkin pemahamannya kurang itu menjadi lebih memahami apa yang dipelajari. Jadinya kekhawatiran kita tentang learning loss itu dapat kita minimalisir. Syukur alhamdulillah di masa PTM ini gitu loh. Ini cukup menurut saya cukup memberikan suatu terobosan besar ya dalam dunia pendidikan kita, Pak. Karena berdasarkan pengalaman saya gitu, seperti yang Bapak rasakan bahwasanya pada saat BDR itu
motivasi semangat murid itu rendah untuk belajar, Pak. Kadangkala untuk mengirimkan hasil belajarnya yang kita berikan di hari itu, kadang malam harinya atau besoknya atau mungkin bahkan beberapa hari. Nah, ketika ada PTM setidak-tidaknya ini Pak, apa itu namanya, sangat membantu sekali karena tidak semua murid saya itu bisa mengikuti pembelajaran secara daring, terutama pada waktu Google Meet. Jadinya ketika PTM ini bagi saya merupakan suatu kesempatan bagi kita untuk bertatap muka dengan murid, kemudian membelajarkan murid dengan hati yang tulus, karena saya yakin tadi murid pasti tervibrasi dengan apa yang kita lakukan, Pak. Hati yang tulus, hati yang ikhlas, semangat yang tinggi otomatis akan mewarnai murid kita untuk lebih bersemangat belajar. Tentunya kalau kita mengajar dengan tulus, murid itu akan senang belajar. Ketika senang belajar, nyaman belajar, otomatis apa yang kita berikan itu akan mereka tangkap dengan mudah, akan mereka pahami dengan mudah. Jadinya setidak-tidaknya lambat laun pastinya murid akan lebih bersemangat lagi belajar, dan tentunya learning loss dapat kita minimalisir dan kita secara pelan-pelan dapat menumbuhkan ini ya Pak ya, memulihkan untuk pendidikan di masa pandemi ini menjadi lebih baik lagi. Oke Pak, tadi kita bahas tentang maknanya ya Pak ya. Tadi pada awal-awal Bapak menyampaikan kendala, tantangan yang Bapak hadapi di masa pandemi ketika pembelajaran secara daring. Nah, bagaimana kendala apa yang Bapak rasakan sebagai guru untuk ini ya, untuk membelajarkan siswanya dengan hati untuk memulihkan pendidikan Indonesia. Silakan. Ya, di masa pembelajaran tatap muka ini beberapa tantangan ya, kendala dan sekaligus tantangan bagi saya pribadi. Jadi yang pertama ini motivasi belajar siswa yang rendah, di mana kebanyakan siswa di kelas 6 saya ini suka dengan namanya game online. Jadi ketika mereka sudah hampir 2 tahun ini belajar daring, tentunya mereka lebih banyak berinteraksi dengan yang namanya game online. Jadi ketika mereka sudah asik dan senang dengan belajar daring, kemudian tiba-tiba ke sekolah ya untuk pembelajaran tatap muka, tentunya mungkin mereka butuh banyak penyesuaian, butuh banyak adaptasi ya, adaptasi betul. Nah, seperti bangun harus pagi, yang mungkin biasanya belajar daringnya mungkin bangunnya bebas ya, dan tiba-tiba harus belajar seperti biasa di sekolah tatap muka, dan tentunya mungkin mereka agak, beberapa siswa ya mungkin agak kesulitan. Kemudian tantangan yang kedua mungkin ini, kemampuan dasar siswa seperti berhitung dan membaca yang masih rendah, dimana siswa kelas 6 ini berdasarkan pengalaman yang sudah sebulan belakangan ini sudah saya lewati, siswa kelas 6 masih belum bisa menguasai perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan, dan bahkan ada beberapa siswa yang belum lancar membaca. Tentunya ini tantangan yang sangat besar sekali bagi saya pribadi, di mana siswa kelas 6 ini sebentar lagi tahun depan ya, mungkin tinggal beberapa bulan ke depan siswa akan tamat dari sekolah. Tentunya sebagai seorang guru saya merasa tertantang ya. Jadi bagaimana nanti kalau siswa saya sudah lulus SD tapi belum bisa perkalian atau pembagian, atau bahkan belum lancar membaca. Tentu bagi saya pribadi ini merupakan sebuah tantangan tersendiri. Jadi harapan saya itu nanti siswa setidaknya ketika lulus di SD ini siswa sudah bisa membaca dan sudah bisa berhitung lah setidaknya. Kemudian tantangan berikutnya dari orang tua. Jadi hampir keseluruhan orang tua di kelas 6 ini bekerja sekarang ya.
Jadi perhatian orang tua kepada siswa ini jadi Kurang ya, Pak, berkurang, ya? betul sekali berkurang, sehingga siswa kalau di rumah ini masih males-malesan ketika mengerjakan tugas, karena di sekolah kami belajarnya masih daring dan luring, jadi masih blended learning. Jadi di sini perlu ditekankan, jadi dukungan orang tua sangat dibutuhkan, Sangat berarti ya, Pak, sangat ya? berarti bagi siswa. Nah, itu saja sih untuk tantangan di kelas saya, khususnya di kelas Berarti 6. saya garis bawahi ya, Pak, ya. Ya, Berarti untuk kendalanya dan tantangan Bapak di masa pandemi ini adalah kebiasaan guru murid akibat dari 2 tahun belajar daring ya, Pak, ya. betul. Kemudian tadi kemampuan dasar murid, baik berhitung maupun yang lainnya, yang mungkin rendah. Kemudian dukungan orang tua juga rendah. Nah, sama Pak, saya juga mengalami seperti itu yang Bapak alami. Tentunya yang saya lihat gitu, tantangan di masa pandemi itu yang saya bisa jabarkan itu dari saya sebagai guru, murid, sama orang tua. Karena ketiga ini pelaku ini itu saling berkaitan gitu loh untuk mensukseskan kegiatan pembelajaran di masa pandemi ini, Pak. Kalau dari guru itu tantangannya sangat besar sekali, Pak. Apa yang saya lakukan gitu? Bagaimana saya harus menjadi guru yang baik? Metode baik apa yang harus saya berikan kepada murid agar mereka itu semangat dan nyaman dalam belajar dan bisa memahami materi yang kita berikan. Seperti yang tadi Bapak sampaikan tadi, kita itu sebagai guru kelas 6 itu malu, Pak. Kalau seandainya murid kita tamat tetapi belum memahami materi-materi dasar yang ada di sekolah dasar. Jadinya Betul. itu nanti ketika dibawa di SMP itu akan memberikan dampak kepada kita sebagai guru kelas 6 gitu loh. Pastinya kalau di SMP, wah anak ini kok kemampuan berhitungnya ini, kemudian kemampuan literasinya kurang. Nah, pastinya itu secara tidak langsung nama kita juga akan terbawa, Pak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu murid, seperti yang Bapak sampaikan tadi, murid di masa pandemi karena kebiasaan mereka itu bangun siang, kemudian kebanyakan main game. Karena apa? Karena perhatian orang tua yang kurang. Orang tua sibuk dengan pekerjaannya sehingga perhatiannya kurang terhadap anak. Kadang-kala anak itu mengirim tugas itu tidak secara langsung, kadang malam hari, kadang besoknya, kadang juga beberapa hari. Nah, ini yang merupakan tantangan bagi kita sebagai guru. Dan masih penting itu, Pak. Kadang-kala ada anak yang tidak sama sekali mengikuti pembelajaran secara daring. Karena apa? Alasannya tidak punya kuota, tidak punya gawe. Nah, ini tantangan terbesar kita, Pak. Makanya untung ada PTN sebagai terobosan baru. Semoga pandemi ini bisa segera berlalu. Orang tua tadi seperti yang Bapak sampaikan, karena sibuknya kita juga tidak menyalahkan, Pak. Orang tua juga perlu mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga, kemudian untuk mendukung proses pembelajaran murid anaknya, membelikan pulsa, membelikan mungkin alat-alat yang dibutuhkan mereka, dalam hal ini gawai gitu. Jadinya ini sepertinya seperti dilema bagi kita ya, Pak ya, guru ya. Betul. Jadinya inilah mungkin tantangan terbesar itu dari guru, bagaimana kita mengemas metode pembelajaran yang baik, bagaimana kita menjadi guru yang baik untuk murid, kemudian murid yang yang bersemangat, kemudian murid yang pengen istilahnya mendapatkan ini ya, Pak ya, mendapatkan kebutuhan belajarnya dari guru, kemudian dukungan orang tua. Nah, itu mungkin tantangan terbesar ya, Pak ya. Setidak-tidaknya dengan PTM ini menurut saya sedikit membantu lah, Pak, untuk memecahkan masalah yang tadi. Nah, Pak, terkait dengan ini ya, Pak ya, kendala yang tadi kita sudah sampaikan di ini baru saja,
kira-kira Pak, strategi apa yang Bapak gunakan untuk ini ya, untuk menghadapi kendala dan tantangan yang Bapak alami selama pandemi untuk tadi, untuk temanya kita yaitu eh, apa itu namanya? Bergerak dengan hati, Ya, pulihkan bergerak pendidikan. dengan hati, pulihkan pendidikan. Silakan. Kalau dari saya selama PTM ini saya banyak memberikan motivasi di awal pembelajaran. Jadi ketika siswa pagi-pagi PTM setelah berdoa, saya selalu menyampaikan beberapa mungkin patah kata atau kalimat-kalimat motivasi yang membangun semangat siswa bahwa eh, ini loh kesempatan kita untuk belajar secara lebih maksimal karena kita belajar tatap muka. Jadi gunakan kesempatan ini di mana pembelajaran tatap muka ini yang terbatas, walaupun terbatas nih, kita harus manfaatkan secara maksimal. Itu untuk membangun motivasi dari diri siswa ya. Saya usahakan di awal pembelajaran. Kemudian saya menggunakan variasi media pembelajaran, Bu. Jadi saya biasa membuat video pembelajaran atau PowerPoint yang sekiranya dapat memudahkan siswa dalam memahami materi-materi pembelajaran, di mana siswa sekarang sudah ahli sekali dalam menggunakan gadget ya. Jadi ketika kita bicara di kelas kemudian kayak ceramah itu siswa sudah bosan. Jadi sekarang Bosan ya Pak ya? saya sekarang lebih banyak menggunakan video pembelajaran dan PowerPoint di kelas. Kemudian berikutnya saya juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk berlatih berbicara. Jadi ketika siswa setelah menonton video pembelajaran atau saat menyimak PowerPoint, setelahnya saya selalu memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik supaya siswa ini diharapkan bisa mengungkapkan pendapatnya, setidaknya satu kalimat atau dua kalimat. Jadi saya usahakan setiap hari setiap siswa ini berbicara walaupun hanya satu kalimat atau dua kalimat. Kemudian saya selalu memberikan apresiasi. Jadi ketika di akhir pembelajaran saya selalu terima kasih dan apresiasi kepada siswa yang sudah melewati kegiatan belajar dengan sangat baik. Dan kemudian untuk orang tua saya membuatkan ini grup orang tua. Jadi apa yang saya kerjakan di kelas atau ada tugas yang sudah saya berikan atau hasil karya siswa, ini hasil karya siswa juga saya selalu share di grup orang tua. Jadi orang tua selalu ikut memantau. Jadi hari ini belajarnya apa, kemudian hasil karya dari anak saya itu apa, seperti itu. Jadi ada informasi lah dari sekolah kepada orang tua. Dan tentunya juga saya selalu meminta pendapat dari orang tua atau masukan supaya pembelajarannya lebih baik lagi ke depannya. Itu kalau di kelas saya, Bu Mila. Tentunya di kelasnya Bu Mila mungkin ada pengalaman menarik yang berbeda yang bisa di-sharing. Silakan Bu Mila. Iya. Ya, terima kasih Pak. Sebelum saya ini ya pengalaman yang saya bisa sharing ke Bapak, tadi saya menangkap motivasi yang Bapak lakukan di awal pembelajaran. Kemudian berusaha Bapak memberikan variasi pembelajaran yang menarik ya. Kemudian apresiasi. Kemudian Bapak juga menumbuhkan keberanian berbicara dan tadi Bapak menjalin komunikasi dengan orang tua dan memberikan istilahnya informasi kepada orang tua. Itu luar biasa Pak. Setidak-tidaknya saya juga sama dengan Bapak gitu. Pastinya di awal pembelajaran yang saya lakukan itu bagaimana saya menyiapkan kenyamanan untuk murid. Saya melakukan ice breaking Pak. Biasanya saya menggunakan video yang saya pertontonkan di YouTube. Saya pakai proyektor. Kemudian anak itu saya suruh nonton, kemudian saya suruh untuk melakukan gerakan-gerakan yang ada seperti pada video. Tentunya anak-anak SD itu ketika ada video-video yang mungkin lucu atau gerak-gerakan yang mungkin energik, otomatis mereka itu
ini ya Pak ya, menjadi lebih senang, lebih nyaman, lebih tenang. Nah, itu yang di awal saya lakukan Pak, ice breaking itu. Kemudian kadangkala kalau tidak ice breaking, saya melakukan kegiatan mindfulness, anak-anak saya ajak untuk beryoga. Tujuannya saya itu untuk melatih ketenangan anak. Jadinya emosi anak itu berusahalah saya ajak untuk mengkontrol gitu. Kemudian itu yang di awal Pak, yang setidaknya di awal saya menciptakan suatu kenyamanan dulu. Mereka senang dulu. Setelah mereka senang, nyaman, baru saya masuk ke pembelajaran. Biasanya saya menggunakan video atau mungkin menggunakan seperti yang Bapak sampaikan tadi, PPT, atau mungkin apa itu namanya, cerita-cerita yang saya browsing lewat internet. Itu untuk variasi pembelajaran, dan biasanya saya begini Pak, saya kolaborasi nih Pak. Biasanya saya mengaitkan pembelajaran saya itu dengan hal-hal yang dekat dengan murid, dengan yang ada di sekitar lingkungan sekolah atau sekitar anak. Itu biasanya saya mengaitkan pembelajaran saya. Kemudian saya juga sepaham dengan Bapak, sekarang saya juga mulai melatih anak-anak itu untuk berani berbicara. Karena apa? Karena menurut saya ini kemampuan komunikasi anak itu penting di era abad 21 ini. Jadinya selain saya menumbuhkan mereka untuk berani berbicara, satu Pak, saya melatih mereka untuk percaya diri. Saya yakin dengan murid percaya diri, otomatis mereka itu pasti berani berbicara. Jadinya bagaimana saya cara menumbuhkan percaya diri? Biasanya ketika saya menjelaskan, saya minta kepada anak yang mungkin yang bersemangat nih untuk menjawab. Kemudian saya lempar lagi kepada anak yang mungkin malu-malu. Jadinya sebenarnya anak yang malu-malu itu ketika dia menyimak jawaban dari temannya yang bersemangat, otomatis sebenarnya dia bisalah menyebutkan satu kalimat atau dua kalimat seperti yang Bapak sampaikan tadi. Kemudian saya juga memberikan penguatan. Setiap sekecil apapun yang dilakukan oleh murid, itu saya selalu memberikan penguatan atau apresiasi. Tujuannya apa? Biar rasa percaya diri mereka tumbuh. Itu. Kemudian begini Pak, biasanya gitu, ketika di hari Sabtu, ini kendalanya saya itu tadi kan lemahnya literasi nih. Di hari Sabtu biasanya mereka saya minta nih Pak untuk apa ya, untuk bercerita dari video yang saya bagikan di hari sebelumnya. Jadinya ketika mereka bercerita itu saya menangkap anak ini sudah membaca dan memahami. Kemudian ketika anak yang bercerita depan, teman yang lain mendengarkan, saya bertanya kepada teman-teman yang mendengarkan, apakah dia menyimak apa enggak? Itu salah satunya. Kemudian biasanya di akhir pembelajaran saya selalu melakukan refleksi. Refleksi itu di waktu PTM saya ajarkan mereka untuk Padlet, ada Padlet, kemudian Jamboard. Di situ saya melihat komentar-komentar anak. Meskipun komentar positif atau negatif, saya suruh anak itu untuk menuliskan saja. Saya selalu sampaikan kepada murid, anak-anak silakan sampaikan sejujur-jujurnya apa yang kamu rasakan dari pembelajaran hari ini. Ibu tidak takut untuk kalimat kalian mungkin negatif atau positif. Yang jelas itu jujur. Jadinya saya selain menumbuhkan rasa percaya diri, keberanian bicara, saya selalu menumbuhkan kejujuran pada anak. Kemudian untuk dukungan orang tua sama Pak, saya juga membuat paguyuban dengan orang tua. Kemudian saya biasanya pada waktu PTM, karena sebelum masuk anak-anak itu harus ukur suhu, kemudian anak-anak itu harus kita cek untuk ini kesehatannya. Nah, ketika dia diantar orang tua, saya selalu menyatakan apa tujuannya, tujuannya saya menjalin lah ibaratnya keakraban dulu. Kemudian ketika saya menjalin keakraban, sudah akrab, kadang-kala saya minta orang tua untuk berpendapat Pak. Untuk apa? Ketika saya mau melakukan suatu project dengan anak,
saya minta pendapat orang tua. Mungkin beberapa orang tua saya japri pendapatnya seperti apa sebelum saya telurkan di grup paguyuban orang tua. Jadinya dari beberapa orang tua itu saya rangkum kira-kira oh ini setuju, akhirnya saya telurkan. Nah di situ akhirnya ada timbal balik antara saya sama orang tua untuk bukti apa ya, bukti orang tua itu peduli gitu loh. Ketika orang tua peduli pastinya mereka akan komentar dan memberikan saran tentang apa yang akan saya projectkan bersama anak-anak. Nah itu saja Pak apa yang dapat saya sharingkan di kelas saya. Nah ini sepertinya ini ya Pak ya, sesuai dengan kesepakatan kita tadi, waktunya jangan lama-lama. Nah Oke. sebagai closing statement dari kegiatan bidang-bidang pada malam hari ini tentang bergerak dengan hati bukan pendidikan, silakan Pak closing statementnya. Waktunya kayaknya kurang lama nih Bu Mila. Tapi karena keterbatasan waktu, eh, oke. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu Bu Mila nih karena sudah berbagi dengan saya ini sangat banyak sekali inspirasi dari Bu Mila, terutama tadi yoga. Mungkin perlu dicoba di kelas saya. Oke, untuk closing statement dari saya gini. Ayo Bapak Ibu di seluruh Indonesia, saya yakin di kelasnya punya banyak masalah, mungkin punya banyak kendala, tapi itu merupakan tantangan bagi kita bersama. Jadi ayo saya mengajak seluruh guru di Indonesia untuk bersama-sama memulihkan pendidikan di Indonesia. Tentunya dengan hati kita yang tulus. Jadi ketika apa yang kita lakukan dengan hati, tentunya seperti yang sudah disampaikan pemirsa tadi akan jatuh ke siswa dengan baik pula. Jadi harapannya semua guru di Indonesia bersatu untuk memulihkan pendidikan supaya pendidikan di Indonesia semakin baik dan semakin maju. Itu saja Bu Mila dari saya. Kalau dari Bu Mila bagaimana Bu? Oke, terima kasih Pak. Saya sangat setuju sekali Pak. Kalau tadi itu Bapak menyoroti mengajak teman-teman guru gitu. Ya, saya juga akan mengajak teman-teman guru di seluruh Indonesia Pak. Sekecil apapun usaha kita yang kita lakukan dengan hati tulus untuk murid pasti akan berkontribusi positif untuk murid kita jika kita lakukan secara konsisten, secara berkesinambungan. Jadinya Bapak Ibu, ayo sekecil apapun hal yang positif, aksi kita yang positif, jangan dipikirkan hal yang besar, lakukan dari hal yang kecil untuk menuju yang besar, untuk memulihkan pendidikan Indonesia yang lebih baik. Tentunya jika sesuatu kecil kita lakukan secara konsisten, secara berkesinambungan, pastinya akan berdampak luar biasa kepada mereka. Nah itu saja Pak, terima kasih. Selamat malam Pak Karseno. Terima kasih Sudah Bu Mila. berbagi luar biasa. Selamat malam Tadi juga. saya juga ini ya, banyak sekali mendapatkan pengalaman dari Pak Karseno juga yang nanti bisa saya terapkan di sekolah saya. Terima kasih Pak, sampai jumpa untuk podcast berikutnya ya Pak ya. Ya Bu Mila, sampai jumpa juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.